anggota kelompok dari partai ini itu semuanya harus dibersihkan, dicuci secara alam nih ya. Kemudian juga waktu itu agar debit Sungai Bengawan itu lebih kenceng. Karena maaf ya, mayat-mayat itu kemudian banyak yang tersangkut, nyangkut. Jadi biar alirannya kenceng gitu, dan termasuk mengakhiri dari situasi itu. Berarti maksudnya sederes itukah hujan yang terjadi saat itu sampai maksudnya bisa menghanyutkan mayat-mayat yang ada gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dan Mbak Noven akan kembali, kita akan ngobrol santuy. Kita akan ngobrol santai membahas tentang beberapa fenomena-fenomena yang baru-baru ini itu sedang terjadi. Apa itu Mbak Noven? Pawang hujan. Oh iya. Kita ngomongin pawang hujan, tapi pawang hati kapan ini? Pawang hati itu diri kita sendiri, Om. Oh, begitu? Iya. Berarti diri kita itu perlu ada yang mewawangi? Ya, diri sendiri juga itu. Bener. Oke, ngalor ngidul ini. Kembali lagi Mbak Noven ya. Biasanya yang mungkin didengerin para Sobat Javanika dan para noise. Ya, itu di podcast Tanah Jawa. Ya. Coba diceritakan sedikit Mbak Noven. Apa itu PTJ? Adiknya KTJ ya? PTJ itu anaknya ya, Om. Adiknya, jadi, kan ada DTJ juga, Dongeng Tanah Jawa juga. Iya. Berarti ini adik kedua. Jadi KTJ, DTJ, PTJ. Betul sekali. Jadi Sobat Javanika sama para noise sudah mendengarkan episode baru kami belum? Kalau belum ya download ya noise-nya, jangan lupa. Oke, ini kita set seperti obrolan santai ya. Nanti kalau dianggap kok banyak ketawa ya, ini memang untuk ketawa-ketawa. Tapi ini kita akan masuk materi, nanti agak serius. Kita akan membahas tentang pawang hujan. Mungkin Mbak Noven di sini akan mewakili ya Sobat Javanika yang ada di sana itu bertanya, apakah itu pawang hujan? Iya, betul. Menurut Mbak Noven dulu apa? Apa ya, mungkin semacam dukun kali ya. Cuman memang spesialisasinya adalah untuk menghentikan hujan atau menunda. Iya. Ya sebenarnya apa ya, kalau saya melihat itu salah satu bidang spesialis ya, tapi di sini salah satu ilmu metafisika. Jadi ada di bagian ilmu metafisika. Kalau mungkin kan spesialis-spesialis di situ ada yang humanis penyembuhan, alternatif contohnya ya. Betul. Kemudian ada yang retrokognisi misalkan contohnya. Oh wow. Kayak siapa? Enggak, kayak Mbak Noven. Waduh. Itu terus di sini ada yang pawang hujan itu sebenarnya lebih tepat mengendalikan ya. Ya, tapi dengan kemampuan khusus, di mana di sini memang didapatkannya tidak serta-merta langsung dapat. Ada dua, memang ada yang belajar dan ada yang keturunan. Tentunya di sini semua atas izin dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi hanya terpilih orang-orang tertentu. Ibarat kata kan nanti juga akan kita bahas tentang mitos-mitosnya ya. Kayak mitos ini ngelempar itu, nanam itu, terus nusuk ini gitu kan. Betul. Dan nanti juga akan kita bandingkan dengan beberapa aktivitas memindahkan dan menangkal hujan itu tidak hanya dari Indonesia saja, Nusantara, tapi dari beberapa negara-negara lain. Nah Om, karena kan tadi Om Hao bilang sendiri bahwa pawang hujan itu kan nggak cuma di Nusantara nih, nggak cuma di Indonesia, tapi di negara lain pun juga ada. Ada sejarahnya nggak sih, terutama yang di Indonesia tuh sebenarnya awal mula adanya pawang hujan tuh kenapa? Iya, sebenarnya kalau kita melihat istilah dari pawang hujan itu sudah sangat lama sekali. Bahkan di catatan-catatan sejarah ya, ataupun di pupuh kalau waktu itu disebutnya demikian. Pawang hujan ini sudah ada sejak masa klasik. Jadi masa klasik itu era Hindu-Buddha. Jadi sebelum era Islam ataupun kolonial dan bahkan era modern masuk. Gitu. Sebagai contohnya jika kita lihat beberapa mega proyek waktu itu ya kayak pembangunan candi-candi, terus dam atau waktu itu ya
kota praja, penobatan dan macam-macam, itu tentunya akan menunda hujan terlebih dahulu. Ya pada dasarnya tentunya kalau turun hujan itu adalah berkah. Ya, betul. Apalagi saat Imlek atau Xinjia. Ya, betul. Semakin deras hujan, semakin rezekinya deras. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak semuanya boleh terjadi hujan, dalam artian hujannya itu sementara reda dulu. Ya. Jadi ditahan, bukan bermaksud di sini memindah ataupun menghilangkan itu bukan, tapi ditahan dulu. Ya, betul. Logikanya begini, semisal kita lagi ada hajatan di rumah nih, kan jalan ditutup tuh Mbak, berarti kan menahan dulu. Ketika ada orang mau lewat, mantennya lewat baru nanti boleh lewat. Jadi seperti itu. Jadi bukan mereka terus harus putar balik, bukan. Di sini modelnya. Hanya menunda lah ya Om. Menunda supaya beberapa saat. Ya, untuk ibaratnya ya untuk acara tertentu ya, bukan untuk sembarangan kan. Iya. Terus kemudian juga di era-era klasik ya, di era Kerajaan Majapahit itu pun juga sewaktu penobatan raja, waktu itu Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pertama, itu pun juga memerlukan seorang pawang hujan waktu itu. Karena ketika penobatan ataupun wisuda menjadi seorang raja, itu kan satu acara yang besar. Dan tidak boleh ada hujan. Dalam tanda kutip ya, tidak bolehnya dalam artian biar tidak mengganggu prosesi upacaranya itu. Nah ini juga kemudian berlanjut bahkan sampai di era Mahapati Gajah Mada waktu itu. Termasuk beliau keturunan-keturunan dari Ki Empunya ini itu meneruskan ke keturunannya dengan cara salah satunya ketika akan dilakukan perperangan atau seperti di sini itu sebagai salah satu taktik strategi perang. Dan hal yang paling dicatat dalam sejarah bahwasanya Raden Wijaya waktu itu berhasil menekuk ya itu dari tentara Mongol gitu. Jadi ketika berhari-hari pada waktu itu masuk bulan kemarau, kemudian yang tidak mungkin akan terjadi hujan, saat para pasukan Mongol itu mabuk ya, di tengah malam diturunkan hujan, jadi langsung diserang di situ. Nah, pawang hujan tentunya tidak hanya menutup hujan saja, tetapi juga bisa mendatangkan hujan dalam artian memindahkan awan karena sifatnya sendiri yang portable gitu kalau awan gitu. Iya, tapi kan tadi lebih ke ini ya Om ya, maksudnya mengendalikan kan. Berarti untuk mengendalikannya tuh apakah terbatas bisa menunda dulu dan kemudian menurunkan hujan, atau bisa juga untuk intensitasnya nih mau deres atau enggaknya gitu? Iya sebenarnya kalau kita melihat tentang itu ya, sekarang itu sebenarnya bisa kita pantau di beberapa info perakiraan cuaca. Ya hal ini dulu sewaktu saya kuliah S1 dulu kan di teknik sipil itu ada hidrologi dan juga drainase mata kuliah itu. Di mana itu memang memantau tentang curah hujan dan perkiraan hujan akan turun kapan. Karena dalam kita mendesain suatu bangunan ataupun saluran air, itu yang kita perhitungkan adalah curah hujan dan drainase sebagai kekuatan untuk suatu daerah, termasuk dalam pendesainan dam ataupun bendungan. Ya, jadi memang di situ ada siklus. Jadi kalau kita lihat itu dalam pengendalian itu memang bisa dilakukan secara fisika ataupun secara metafisika. Tapi memang di sini akan ada dua jalur ini ya. Nanti secara fisika itu bahwasanya hujan itu sebenarnya dipercepatkan pada inti kondensasinya. Jadi awan yang terbentuk itu ketika direkayasa ya, kalau mungkin ada istilah sebelum nanti kita masuk ke hujan ini, secara kita fisika dulu, itu nanti bisa ditaburi dengan NaCl atau natrium klorida. Itu dimana ketika inti kondensasi itu kemudian terbentuk dan semakin berat di situ, maka hujan itu akan cepat turun. Itu karena ada hasil dari evaporasi massa uap air. Gitu. Jadi ketika ini misal kita bayangkan ya di sini lautan, kemudian terjadi penguapan evaporasi, kemudian terkumpul di atas awan, kemudian ini ada yang merekayasa dengan antariksa ya, dengan pesawat atau apa, kemudian ditaburkan bibit hujan ataupun natrium klorida ataupun garam dapur namanya, NaCl rumus kimianya. Setelah pada inti kondensasi itu kemudian berat, maka uap air ataupun massa air itu nanti akan tertarik gaya gravitasi dan di situ terjadinya hujan. Misal kita hitungkan dalam satuan awan yang terevaporasi itu akan terjadi hujan 10 jam yang akan datang.
Tapi dapat kita percepat 2 jam ataupun 6 jam lebih cepat dengan rekayasa itu. Sehingga nih ketika turun, acara yang seharusnya masuk dalam lingkup 10 jam itu bisa kita pangkas 4 jam kemudian ini turun dulu sehingga waktu kejadian acara itu aman. Iya, betul. Nah ini secara sains dan fisika, secara hidrologi seperti itu. Iya, betul. Nah ini, tapi maksudnya untuk ini secara ibaratnya secara fisikanya ya, bukan metafisika ya. Berarti kita baru sampai pada mempercepat hujan ya, bukan untuk melambatkan. Kalau melambatkan masih, Om Hao pernah dengar untuk maksudnya teknologi untuk melambatkan hujan itu sendiri? Ya kalau melambatkan itu tentunya diperpanjang. Kalau ini kan dipercepat. Ya. Jadi dari terbentuknya itu tadi inti kondensasi ya itu lebih cepat, kemudian awan konveksi itu nanti akan turun, itu dipercepat Mbak. Karena begini, misal kita hitungkan jam 6 sampai jam 3 sore, itu jam 3 sore terjadi hujan. Dan kita acara jam 2 ataupun jam 4 sore misal. Berarti akan masuk secara perkiraan nanti akan masuk saat hujan. Ya, betul. Tapi ketika inti kondensasi kemudian kita taburkan untuk mencepat konvensi yang ada di situ, maka ini akan turun hujan di pukul 10 dan pukul 12. Interval waktunya. Itu ada rumusnya dalam perhitungan itu. Wah, pusing ya. Ya, secara ilmu hidrologi itu ngitung air tapi botak waktu itu, memang benar. Ya, terutama di negara tropis ya, ketika kita dari kalangan civil engineering waktu itu kalau mau mendesain suatu bangunan pasti kita harus paham tentang sistem drainase dan curah hujan itu paling penting karena kita tropis. Sehingga ketika jam 10 sampai jam 12 terjadi hujan yang lebih dipercepat, acara di sore hari aman dan udara akan sejuk, lebih enak gitu. Nah ini kalau kita sekarang ke sistem metafisika kan? Metafisika. Ya bahwasanya di sini tentunya kita lihat dari beberapa timeline waktu ya, lini waktu tadi. Di era Majapahit, kemudian di era Mataram Islam pun sama ya, ketika waktu itu Sultan Agung dalam pengepungannya ke Batavia, itu pun juga menggunakan hujan ataupun taktik hujan, itu untuk setidaknya mengacau musuh. Ya, dan mereka juga menggunakan jasa pawang-pawang hujan, termasuk ketika terjadi Gestapo ya, atau habis G30 SPKI. Yang Mbak ketahui apa waktu itu, misal waktu-waktu itu? Jadi tahun 65 gitu. Dari beberapa artikel yang pernah saya baca sih ini. Jadi yang kejadian di Solo Om. Boleh disebut nggak sih? Boleh. 65 di Solo. Jadi itu tentang apa itu 65 di Solo? Tentang pembantaian PKI. Oh iya. Jadi itu katanya sih warga Solonya ya, mereka menggunakan pawang hujan untuk menghentikan pembantaian sama sekalian kayak membersihkan sisa mayat yang masih tergeletak di situ gitu. Iya, tentunya memang waktu itu juga hal ini pernah kita ketemui sewaktu tim Kisah Tanah Jawa mengunjungi Luweng. Luweng yang ada di Gunung Kidul ya, waktu itu Luweng Jomblang dan Luweng Grubuk. Mungkin nanti Sobat Jamanika yang belum nonton bisa scroll down-nya ke bawah, bisa dilihat. Waktu itu juga saya menceritakan pasca pembantaiannya itu kan banyak orang yang ditembak, yang digorok, itu kan darahnya berceceran. Ya, betul. Kemudian hujan, jadi seolah-olah kayak ngumbah nyuci, gitu. Kejadian-kejadian itu pun juga sama, seperti halnya ini kebalikan ya. Jadi antinya itu kalau kita ketahui pawang hujan mungkin akan menghambat, tapi juga bisa menurunkan, gitu. Nah ini salah satunya waktu kejadian di sekitaran Surakarta ya, Solo waktu habis Gestapo waktu itu, waktu genosida. Itu karena banyaknya mayat dan juga bercak ataupun sisa-sisa pembantaian, tentunya hal ini ditakutkan nanti akan menimbulkan penyakit, bau menyengat dan juga biar ini cepat selesai, gitu. Sehingga orang-orang yang diduga simpatisan ataupun anggota kelompok dari partai ini itu merah ini gitu ya, itu semuanya harus dibersihkan, dicuci secara alam nih ya. Kemudian juga waktu itu agar debit Sungai Bengawan itu lebih kencang. Karena maaf ya, mayat-mayat itu kemudian banyak yang tersangkut, nyangkut. Jadi biar alirannya kencang gitu, dan termasuk mengakhiri dari situasi itu gitu. Berarti maksudnya sederes itukah hujan yang terjadi saat itu sampai maksudnya bisa menghanyutkan
mayat-mayat yang ada gitu, Om? Iya, itu dikumpulkan dan sampai beberapa hari, Mbak Wijannya. Memang awan-awannya itu dikumpulkan jadi satu. Sampai banjir. Sampai banjir, ya. Nah, ini kalau kita melihat itu berarti sebenarnya kalau kita lihat dari era-era lama ya, bahkan di era-era sebelum Masehi ini, keberadaan ataupun eksistensi dari seorang pawang hujan itu tidak lebih dari, maaf ya, boleh disebut tidak pas kalau disebut dukun atau paranormal. Tapi orang yang dapat berkomunikasi dengan alam. Gitu. Jadi ya ibaratnya bukan apa ya Om, maksudnya kan ya dari berita yang viral kemarin kan kita sempat dengar bahwa itu sama jin lah atau apa, tapi ternyata dari penjelasan Om Ho ini lebih ke alam. Iya, karena orang ini tentunya kan berkomunikasi dengan alam itu, dan alam semesta itu tentunya mewakili 3 unsur ya, alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Betul. Alam atas itu tentunya Tuhan Yang Maha Kuasa, alam tengah itu kita semua, kemudian alam bawah itu dengan yang tidak terlihat, yang tak kasat mata, atau bisa disebut juga seperti kalau dalam ajaran Hindu itu Trihita Karana atau 3 sebab kebahagiaan contohnya. Kalau di Muslim itu ada hablul minallah, hablul minanas, dan hablul minalam. Sehingga tentunya orang yang akan diberikan bakat seperti itu tidak sembarangan, pasti ada garis keturunan secara genetik. Karena kita ketahui di beberapa keraton-keraton Mataram ya, termasuk sekarang di Kasultanan Surakarta dan di Kasultanan Yogyakarta itu masih ada. Beliau yang ahli dalam bidang ini dan turun-temurun. Benar-benar dari satu keluarga ya Om? Iya, dari kakeknya, dari buyutnya, cangga, naik terus gitu. Terus mereka tentunya mendapat ini tidak serta-merta datang ujuk-ujuk gitu, datang dengan asli ataupun cepat gitu. Tapi juga ada yang melakukan seperti semedi, bahkan puasa nggak hanya mutih, tapi juga ngebleng. Sehari semalam nggak makan. Itu jadi 24 jam, dan ada juga yang kayak puasa pati geni dan macam-macam gitu, karena memekakan dirinya itu tahu tentang kondisi ataupun fenomena alam yang akan terjadi. Jadi kepekaan dari sixth sense ataupun indera keenam itu tentunya tidak hanya merasakan keberadaan dan kehadiran dari makhluk astral, tetapi juga fenomena-fenomena alam yang tidak tertangkap oleh panca indera. Ya, seperti halnya kalau sekarang mungkin efek dari global warming itu gerah ya sebelum hujan. Panas banget, cuman tapi kan kalau apa ya, kita tinggal di Jogja ya, dan kebanyakan orang Jogja akan menghubungkan ketika mungkin maksudnya kayak semingguan tuh Om, panas banget, itu pasti kayak ini Merapi mau meletus apa ya kan. Dan kebetulan juga minggu kemarin mungkin ya Om, kan habis erupsi kan. Cuman apakah itu memang benar berhubungan dengan Merapi atau memang gimana? Karena ya kalau di Merapi sendiri kan aku pernah baca nih Om, katanya ada siapa yang Megantoro yang mengatur cuaca di sekitar Merapinya gitu. Itu kalau ini juga fisika dan metafisika ya. Tentunya kalau kondisi yang akhir-akhir sebelum ini itu terasa seperti gerah ya, itu memang ada pemanasan, memang termasuk ketika di atas itu akan turun hujan, biasanya kan ada panas bumi yang tidak akan bisa terlepas di atmosfer, tidak akan bisa dilepaskan. Kemudian panas bumi, dan ada juga tentang global warming ataupun asap kendaraan, industri tambang, itu kan ketika naik nanti akan balik lagi. Ya, sehingga kayak efek rumah kaca. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu itu nggak ngerasa gerah kayak gini kalau mau hujan. Tapi sekarang kok ngerasa itu. Karena makin banyak polusi itu tadi kan. Nah, itu efek dari rumah kaca. Jadi menghalangi, ibarat kata bumi ini melepaskan udara panas. Jadi balik ke kita merasa gerah. Nah, kaitannya kalau maaf ya, kalau tentang kejadian vulkanik, kalau menurut saya sendiri sih itu mungkin di sekitar dari wilayah itu mungkin radius 1 kilo ya, atau 500 meter mungkin akan terasa, tapi kalau sampai puluhan kilo menurut saya tidak ya, dari puncaknya ya, tapi kalau dari panas buminya mungkin. Nah, berkaitan dengan yang Megantara sendiri memang sesuai dengan namanya, beliau ini mengatur mego ataupun awan, gantara atau dirgantara itu angkasa. Jadi mengatur yang berkaitan dengan awan, angkasa, hujan, dan keseimbangan angin yang ada di sekitar puncak Merapi. Atas beliau memang salah satu aktivitasnya ataupun di Dawi ya kalau orang Jawa itu yang Sunan Merapi. Jadi sebenarnya salah satu bentuk
untuk berkomunikasi itu dengan para leluhur itu, dan juga dengan Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkah, dan juga atas diamini ya para leluhur dan juga semesta. Insya Allah jika tujuannya baik, ini semua nanti bisa ditahan lebih dahulu. Itu. Ya. Nah ini Om, maksudnya kalau ini tuh masih terkait Merapi ya. Iya. Kalau di Jogja kan, maksudnya Merapi itu segaris lurus sama Tugu dan Keraton. Iya. Nah kalau tentang apa ya, pawang hujan tadi, Keraton kan juga pasti sering mengadakan acara-acara besar, di mana ya kemungkinan besar mereka juga menggunakan pawang itu. Maksudnya apakah mereka punya pawang sendiri? Atau mereka karena keraton tadi sejarahnya ada hubungan dengan Merapi, apakah mereka ibaratnya apa ya, menggunakan Eyang Megantara tadi sebagai perantara? Tentunya di sini menggunakan jasa pawang hujan itu sebenarnya menurut saya lebih tepatnya beliau ini seperti ini ya, translator. Jadi ataupun yang mengkomunikasikan. Jadi dikomunikasikan antara hajat itu dengan para leluhur, dan juga nanti diteruskan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dibantu doa yang lain juga diamini gitu oleh semesta, orang bilang demikian. Dalam prosesinya memang terkadang sesaji ya ataupun sajen itu dimaknai mungkin begini, kalau kita berpikirnya oh ada sesaji berarti minta bantuan jin, setan ataupun yang tidak terlihat. Tetapi sebenarnya makna sesaji sendiri yang disajikan itu kan sedekah bumi, hasil bumi. Ya, betul. Hasil bumi ya, di mana kita mengucapkan rasa syukur ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita minta atas kemudahan ataupun juga atas berkah agar hujan itu sementara ditunda dulu karena sedang ada satu acara hajat. Seperti itu. Jadi doa hajat lah dibilang demikian itu. Sehingga memang orang-orang yang melakoni seperti ini tentunya orang-orang yang memiliki tingkat kepekaan sensitivitas dan juga kejernihan pikiran dan hati yang tinggi. Gitu. Jadi karena ada kemampuan untuk bisa berkomunikasi, bentuk salah satu translator untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan alam semesta. Iya. Nah, oke Om. Jadi kan tapi aku juga tambah penasaran lagi, gimana caranya orang itu bisa mendapatkan apa ya ibaratnya kelebihan untuk menjadi seorang pawang hujan gitu loh. Misalkan selain tadi memang ada lelaku tuh, perlu melakukan lelaku, tapi apakah paling enggak mereka perlu punya sixth sense, walaupun itu basic banget? Oh iya pasti, kalau setiap orang kan pasti punya sixth sense ya. Di sini sebenarnya melatih kepekaannya harus, dan ini berkomunikasi dengan alam loh, maksudnya berkomunikasi dengan Sang Pencipta dan alam dengan caranya masing-masing ya, tentunya. Jadi pemahaman orang tentunya akan berbeda-beda di sini yang memahaminya. Kalau kita bilang spiritualis ya gitu, masuk dalam spiritualis dan berkaitan dengan ilmu-ilmu metafisik yang tidak terlihat untuk bagaimana cara berkomunikasinya seperti apa, karena keberadaan dari beliau-beliau ini memang sangat diperlukan terkadang ya, karena misal ada suatu hajatan, pernikahan, pembangunan, kemudian event-event yang ada di outdoor ya, yang di luar, dan saya sendiri sih pernah ngalami kayak gini sekali sih Mbak, waktu nonton seni tari ya di Candi itu. Waktu saya masih jadi guide waktu itu, pemandu wisata itu, jadi kita kan open air waktu mau sendra tari itu lah, mau turun hujan ceritanya. Nah, kemudian teman saya yang sama juga minta tolong, nanti saya bisa nggak bantu, terus nanti ada bapaknya, tanda kutip pawangnya yang orang tadi tuh orang di situ yang memang jadi nih, aku nggak salah 3 orang waktu itu. Terus saya dikirimi info juga secara telepati, nanti Mas bantu kita gitu. Ditelepati sama bapaknya itu? Tapi saya udah dikasih sama temanku. Temanku tidak bisa dibantu. Terus waktu itu memang ajaib ya, waktu itu cuman ya saya berusaha melihat ke atas, saya berdoa, tujuannya baik, terus saya sembari berkomunikasi sama beliaunya, tapi beliaunya di belakang panggung, saya juga di belakang panggung, maksudnya nonton tapi nggak tahu gitu, nggak kelihatan terus itu. Jadi waktu itu yang saya lihat itu memang atas itu mendung, kemudian turun hujan rintik-rintik, gerimis, sekitar ya 20 detikannya ya. Terus akhirnya
Yang saya lihat memang ada sesuatu yang dari bawah membumbung ke atas. Ke atas itu kemudian atas itu membuka pelan-pelan gini. Langitnya kelihatan bulan. Nah, setelah itu saya sendiri itu bau seperti bau bunga melati dan ini Mbak dupa menyan. Tapi saya tanya temanku juga kaget juga, kamu tadi bau ini enggak gitu. Tapi yang bau saya sendiri. Ada yang menyalakan itu enggak ada. Enggak ada. Jadi kebanyakan sih memang beliau-beliau ini di belakang panggung untuk itu. Kemudian setelah terbuka, hujan reda, lanjut untuk acara. Jadi acara itu nggak terpotong sama sekali, cuman ya, gerimis. Kremun. Ajaibnya itu setelah selesai semua kita masuk mobil beres hujan. Langsung hujan. Itu. Jadi saya pernah ngalamin ini, tapi saya nggak tahu beliau waktu itu yang beliau namanya siapa, tapi cuman lewat WC ya informasi. Saya dibantu intinya gitu. Jadi kita kerja bareng-bareng. Ya dalam artian saya berdoa ya dalam itu, dan ini untuk tujuan baik karena kasihan. Tamu-tamunya itu kan tamu-tamu saya dari Belanda waktu itu, jauh-jauh nonton ini naik hujan, open air, bayarnya mahal, kasihan. Ya saya bisa ini, ya udah saya bantu. Pernah, saya ngalami itu pernah ini tadi. Berarti Om Hao 2014 waktu itu. Bisa ngulangin lagi nggak? Bisa ngulangin lagi nggak itunya? Ntar berarti kalau pas nikahan Om Hao nggak usah nyawa pawang hujan? Enggak, nikahnya di gedung aja. Bener, dan nggak panas ya, bener. Tapi Om, aku tuh penasaran kalau tadi kan setelah Om Hao dan para bapak tadi melakukan ritual kan, kalau dari sudut pandang Om Hao yang sebagai, aku bisa nyebut ahli ya, itu di situ kan melihatnya kayak ada yang membungkuk ke atas tuh. Tapi kalau dari sudut pandang katakanlah penonton yang awam, maksudnya kan ketika di nalar ketika mendung banget tapi nggak jadi hujan kan biasanya karena ada angin, jadi awannya tuh geser. Nah kalau pas seperti itu yang terutama yang eventnya Om Hao tadi, ada nggak, maksudnya kira-kira sudut pandang dari orang-orang awamnya itu seperti apa? Apakah ya tiba-tiba cuman biak gitu atau ya angin atau? Oh enggak, waktu itu ini Mbak kan ketutup ya, yang saya lihat tuh pokoknya bulan, kuncinya tuh bulan. Nah, jadi memang ketutup, memang ketutup terus pelan tuh buka gini awannya. Oh pelan-pelan ya? Nah gini, wah itu ajaib banget, beneran saya ngeliat pertama kali itu buka gini, terus hujannya nggak ada. Tapi waktu kita kan open air ya, kita ngelihat gini itu rintik-rintik Mbak, kremun kalau orang Jawa sebutnya, gerimis kecil, kremun itu. Terus akhirnya temanku itu, kamu bisa nggak ini? Temanku tahu itu, coba saya bantu ya. Setelah itu saya mendengar tadi itu, saya dibantu Mas, soal gitu. Saya cuma ngelihat ke atas, saya lihat ke atas, gini, lihat ke atas, terus saya panjatkan doa ya dalam artian ini kita bareng-bareng semuanya atas berkah dan restu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara berkah ini itu ditunda gitu. Jadi di sini bukan, maaf ya, persepsinya mendikte Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan, tetapi kita meminta. Entah itu berhasil dan tidak, itu kan kuasa Tuhan. Seperti kita mengajukan proposal nih. Nah, alhamdulillah semuanya itu di ACC. Proposalnya diterima ya. Jadi ditunda sebentar gitu. Karena tujuannya kita baik, karena saya pun mengaturkan begini ya, ini kasihan misalkan ada orang yang latihan berhari-hari untuk menari, terus kemudian panitia, terus tamunya nih paling kasihan, udah jauh-jauh dari Belanda pengen nonton seperti ini, terus kita dikasih waktu gitu, dan jadi dibantu-bantu karena tujuannya baik, karena kebanyakan kalau menangkal hujan itu di sini untuk tujuannya baik kok, rata-rata semuanya untuk kebaikan semua. Iya betul sih, betul. Saya nggak ada yang nangkal hujan buat pesugihan, nggak ada kan? Iya, paling gini, pernah ada yang nakal. Ini pernah ada satu cerita. Saya punya teman waktu itu, ya bisa gitu, bisa memiliki satu kemampuan. Dia dimintain tolong sama temennya. Temennya ini itu mantannya nikah ceritanya. Paham ya? Jadi ini kalau disebut mitos hujan kiriman mantan. Nah waktu itu teman saya bantuin ceritanya, yang satu bantuin, yang satu ngirim, gitu. Nah waktu resepsi itu hujannya brus disutak katanya. Jadi acaranya tendanya gawe-gawe gitu loh Mbak. Jadi terus saya tanya temennya itu, ini dari mana, ini kiriman mantan gitu. Jadi hujannya itu beneran. Aku boleh minta nomor temennya nggak sih? Kan ceritanya gini, walah.
saurunge aku teko dari bahasa Jawa ya waktu itu, saurunge aku teko iki kudane disuntak ning tenda gitu. Sekolah sik kae ngono. Tapi kae kongkonan ke kuwi gitu. Nah, terus teman-teman tuh ada saya tuh teman saya juga yang kemudian dibalikke ini. Jadi ya itu dengan alat apa ini? Jimat-jimat yang lazim kita ketahui dari bawang merah, bawang putih sama itu apa? Cabai merah. Terus gitu kok men ini bisa dia, men langsung balik, bener Mbak, balik hujannya itu. Jadi katanya ini semua awannya di kumpulan terus dibalik gitu. Ya. Ada yang iseng gitu juga pernah ada. Tapi kalau kayak gitu biasanya nanti nggak ada yang bisa ini Mbak. Berkata kan kita tujuannya buat kebaikan ya. Pasti kalau seperti ini ya, serapi-rapinya kejahatan itu pasti ada satu kekurangannya. Ada satu titik celahnya ya. Yang itu nanti bisa menangkal itu semuanya. Benar. Ya, tapi yang mau ngerjain mantan cara baru bisa. Tapi ini terkait ini lagi Om, pawang hujan yang viral kemarin nih. Kita sebut namanya nggak apa? Sok, enggak. Namanya Mbak Rara kan yang kita tahu itu pawang hujannya MotoGP kemarin kan. Nah, apa namanya? Itu kan katanya nih dari berita-berita yang beredar tuh sebenarnya di daerah sekitar tuh sebenarnya juga ada orang punya kerja, orang mantu lah atau apa itu. Nah, di situ tuh katanya kirim-kiriman, bukan kirim-kirim kayak ganti-gantian gitu loh. Nah, maksudnya ganti-gantiannya itu apakah mereka ibaratnya janjian, entah mungkin telepati kayak Om Hao tadi, atau memang sudah ada entah itu hukum tertulis atau tidak tertulis antar para pawang hujan, dan atau malah jadi rival kayak kuat-kuatan loh nih tak kirim hujan. Ya itu kode etik ya sebenarnya ya kalau tentang hal itu. Tapi kalau menurut saya hal ini juga pernah saya temukan waktu proyek jalur kereta api double track di Solo waktu itu. Jadi di Solo itu selama berhari-hari termasuk bareng tol Trans Jawa ya. Itu nggak hujan Mbak. Tapi hujannya itu masuk Klaten, Jogja itu terus. Itu ada kesepakatan gitu memang iya, pindah-pindah tempat. Iya, jadi di sini pun juga pakai ilmu komunikasi ya. Pakai komunikasi pindah-pindah itu seperti apa, dan antara di sini sudah ada dua. Bisa pertama itu sudah janjian atau kesepakatan bersama, kemudian rival juga bisa. Kuat-kuatan boleh dibilang. Jadi kayak kita dorong-dorongan meja nih Mbak, nggak dorong sana kan nanti ada salah satu. Jadi terkadang begini, ini satu hal lagi. Beliau-beliau yang bisa melakukan ini tentunya tidak akan kerja sendiri, tetapi ada korin pendamping gitu, yang berasal memang dari garis keturunan. Itulah ini menang awu kalau orang Jawa, ini gampangannya itu nanti bisa ditafsirkan sendiri menang awu itu seperti apa. Gitu. Tapi menurut saya sih biasanya kalau event-event itu pas jamnya saja, tapi sebelum dan sesudah biasanya hujan itu bisa akan turun, tapi pas event hanya atau pas kejadiannya peristiwa itu akan ditahan terlebih dahulu. Tapi Om, maksudnya yang rival-rivalan gitu itu toh biasanya, apalagi kan maksudnya kayak acaranya yang gede banget, yang penting banget gitu kan, kayak si pawang hujan ini tertuntut untuk bisa berhasil gitu loh. Itu ketika mereka rivalan itu tuh apakah hanya rival kirim-kiriman hujan, atau mungkin ada yang lain, mungkin kayak nih tak tambahin nyeri punggung enggak, kalau selama ini setahu saya enggak ya, paling janji pembuangan aja sih Mbak. Jadi misal ada di sini ya, kan harusnya ke sini nanti dikumpulin ditaruh mana gitu. Jadi menurut saya sih, maaf ya kalaupun itu kalah dan ada kutip itu sebenarnya saya kembalikan lagi niatnya bagaimana gitu. Kalau biasanya di antara kita ya, saya sebut saya juga itu ibarat kata begini, kode etik aja. Kita kode etik komunikasi enaknya bagaimana dan jangka waktunya seperti apa. Jadi kayak kita pakai tempat lah Mbak. Misal kita nyewa suatu ruang nih, misal kayak gini ya, Mbak mau nyewa, saya mau nyewa, udah kita janjian, enaknya komunikasi. Tapi kalau sampai kemudian kirim-kiriman, nah itu beda cerita. Tentunya kalau orang udah niatnya kayak gini, maaf ya komersil banget, nggak berkah. Bisa nanti minta maaf ya, minta harus sekian juta banyak, tapi kok niatnya seperti itu malah bisa hujan beneran, nggak bisa ditahan. Karena sebenarnya juga ada satu niatan begini, membantu itu dengan tulus ikhlas membantu, karena ini kan ilmu titipan ya, jadi dititipi, tapi tidak boleh menolak ketika dikasih apapun itu. Tapi tidak boleh meminta.
Jadi tidak boleh ngarani tarif gitu. Misal saya gitu, misal Mbak punya hajatan, mau bantu, misalnya contoh ya, ini contoh. Terus saya nggak boleh nembak Mbak, misal oh ini saya harus bisa, tapi Mbak bayar 1 juta, misalkan gitu. Misalkan, tapi misal saya diem aja ya, tapi Mbak yang peka maksudnya. Terus pas saya pulang di sangoni, salam tempel. Om bawa buat bensin. Gitu. Walaupun itu cuma 500 perak atau 500.000 saya harus terima, nggak boleh mengeluh. Gitu. Karena kalau nanti meminta ataupun memasang tarif tertentu, itu apa yang dimiliki ini nanti akan diambil, dicabut itu. Seperti saya dulu waktu awal-awal ya, saya tahu itu 2013, 2014 saya ke Keraton Solo waktu itu, ke salah satu sumur tuh saya ada yang memberikan informasi gitu, kayak saya contohnya, dipergunakan ini sebaik mungkin, maksudnya titipan ini untuk membantu yang memang butuh dibantu, yang benar-benar, ataupun kamu memang bekerja di bidang ini, tapi tidak boleh meminta. Tapi kalau dikasih sekecil apapun, sekecil biji wijen itu harus dibawa. Untuk kegiatan melakukan ritualnya itu gimana sih sebenarnya? Apakah memang berbeda-beda atau maksudnya berbeda-bedanya adalah ada aturannya mungkin ya tiap daerah, atau ya si pawangnya terserah boleh freestyle gayanya dia mau kayak gimana. Misalkan kayak tadi Om Hao dan Bapak tadi di belakang panggung tuh diem. Tapi kan kalau yang dari yang Mbak Rara ini yang di Mandalika kemarin itu beliaunya kan ibaratnya mendoakan sirkuitnya nih sambil jalan sambil pakai seperti pemberkatan, memberikan berkah itu. Iya, tentunya dalam prosesi itu mengikuti adat dan tradisi masing-masing. Dan ini juga tersebar di Nusantara, nggak hanya di tanah Jawa saja. Ya, jadi ada bahkan dari Sabang sampai Merauke ada untuk prosesi-prosesi seperti ini ya. Dan beberapa mitos-mitos itu kan sering juga kita dengar menggunakan beberapa alat-alat tertentu ataupun properti-properti tertentu ya. Yang mungkin Mbak Noven tahu itu propertinya apa, coba disebutkan. Apa yang pertama? Ya sering aku denger tuh ini sih Om. Katanya tuh ngelemparin celana dalam ke atap ya. Harus nyangkut. Harus sekali lempar. Ini sih mitos ya menurut saya, karena nggak ada korelasinya gitu. Terus ada lagi satunya nanti kan kita bahas. Satunya lagi apa kira-kira? Satunya lagi itu yang pakai bumbu dapur. Jadi kayak tadi yang tak ceritain ya. Yang awal itu. Jadi cabe, bawang merah, bawang putih Om, ditusuk lidi terus. Nah itu aku nggak tahu ditancapin di tanah atau dilempar. Oh, soalnya itu ditancapin di tanah. Cuman saya juga mendengar ya, pakai tadi celana dalam itu katanya yang makai itu perjaka atau perawan katanya. Ada yang itu juga. Terus enggak anak kecil kan biasanya toh dilempar ke itu, atau perempuan janda kembang atau apa gitu. Jadi macam-macam untuk ininya. Tapi menurut saya sebenarnya ini mitos yang diamini gitu aja. Jadi nggak ada buktinya untuk itu, dan secara etimologi budayanya juga nggak nyampe Mbak. Misalkan pakai itu. Tapi kalau yang kedua ini kan ada brambang, bawang, lombok, orang Jawa, atau bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Itu sebenarnya bentuk dari rasa sedekah, walaupun kecil. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Jadi sesaji yang diberikan kan sajikan ya, di sini sebenarnya bentuk komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara kita memohon doa dan kita memberikan sesaji itu dalam arti yang disajikan ataupun perantara untuk panjatan doa ataupun simbolik. Jadi dua ini sebenarnya simbolik, menurut saya simbolik, tapi yang satu diamini sebagai salah satu yang bisa dipakai gitu, tapi ini mitos. Yang satunya mitos juga, tetapi lebih ke piranti yang dipakai untuk laku sesaji sedekah bumi itu. Benar. Ya kalau ngelempar malah nggak sopan ya Om, ngelempar daleman lagi kan. Iya benar. Nah ini kan tentunya kalau kita bilang tentang beberapa properti itu. Ini kita coba meluas. Hal ini sebenarnya tidak sesuatu hal yang baru ataupun satu-satunya punya Indonesia, tidak. Betul. Karena tersebar di beberapa belahan dunia. Salah satunya Mbak Novan ada di Jepang. Ini namanya apa? Namanya teru-teru bozu. Kalau sering nonton Doraemon pasti pernah ngeliat ini. Tapi ini bentuknya sudah dimodifikasi ya. Jadi kan teru-teru bozu itu, teru-teru itu biasanya bozu itu kan mang ya, seperti itu. Terus menghalang atau menghambat
sesuatu hujan, terjemahnya seperti itu. Nah kalau yang ini sebenarnya agak modifikasi, saya tertarik ini ketika saya mengunjungi Fushimi Inari di Kyoto waktu itu. Jadi memang di toko perlengkapan doa, waktu itu saya membeli beberapa perangkat yang akan dipakai untuk berdoa. Salah satunya kayu-kayu yang gini itu juga. Nah saya melihat ini tuh seneng, unik. Tapi saya tidak tahu ini fungsinya untuk apa waktu itu memang. Tapi kata bapaknya ini jimat gitu. Nah bentuknya lucu karena di situ memang ada seperti apa ya, banyak seperti sing boneka manekiniku atau apa yang gini tuh loh Mbak. Yang kucing toko. Kucing toko itu banyak, tapi saya ngambil ini karena praktis dan ini lucu gitu. Tapi ini selalu saya pakai di mana-mana juga. Untuk apa? Souvenir lah menurut saya gitu. Tapi tidak tahu kalau ini fungsinya ternyata bisa untuk penangkal hujan. Tapi ini Om Ho sempat mencari tahu nggak korelasinya, maksudnya kenapa boneka ini? Iya kalau maaf ya, kalau di negara kita kan mayoritas Muslim ya. Itu tentu cara berdoanya pun mengikuti adat istiadat dan kepercayaan sendiri. Sementara kalau di Jepang itu kebanyakan Buddhis dan Shinto. Ini cara berdoanya juga sendiri-sendiri. Jadi menurut saya bentuk dari doa, lambang ataupun ini ya simbolik dari doa-doa itu. Menurut saya sih hanya simbolik ya. Seperti ini itu menurut saya simbolik. Dan kalau dimaknai itu mong ya, itu kan beliau seperti kalau di sini seperti alim ulama atau kiai, gitu, atau pemuka agama, pendeta atau apa. Dan di sana doa-doa itu kan tentunya seperti ini menurut saya tidak serta-merta akan dibikin ya, seperti dituliskan mantra-mantra dan doa-doa dari para mong itu, sehingga lantunan doa ataupun kajian-kajian dan juga seperti akumulasi doa-doanya ini ketika ini banyak dipasang, kok kemudian hujan reda, ya itu berarti dari doa-doa yang tersimpan di sini. Karena tentunya seperti kita ketahui kalau kita mau pengobatan contohnya air putih yang ditiupkan dengan doa-doa itu kan berbeda. Tuh, ini pun sama. Jadi benda itu yang merekam doa-doa itu. Jadi seperti ini menjadi sarana. Jadi bukan jimat yang menurut saya. Jadi sarana perekamnya saja. Tuh. Untuk penyalur ya. Nah kita juga ada satu lagi itu dari Thailand ya Om. Cuman. Ini maaf, kita nggak tahu namanya ya. Ini saya juga ada namanya tapi namanya susah gitu. Susah ini. Sewaktu saya di Bangkok waktu saya di Thailand, saya juga mendatangi toko jimat dan toko sembahyang. Salah satunya beli kumantong waktu itu. Yang boneka Thailand itu loh, beli itu tapi yang kosongan untuk souvenir. Yang kosongan maksudnya? Kosongan. Emang ada yang isi Om? Ada, kumantong itulah. Ini juga sama. Ini kadang rangkaian bunga warna-warni ini sering saya lihat di toko-toko ataupun di kendaraan, terutama kapal waktu itu. Jadi pas kita kayak tur Sungai Mekong gitu ya, saya melihat banyak seperti ini, terus saya tanya gitu, ini apa gitu. Terus akhirnya di dekat penginapan itu ada toko yang menjual khusus Mbak, jadi tentang alat-alat doa ataupun alat-alat sembayangan gitu, macam-macam properti. Terus saya tanya ini, katanya kalau di Thailand ini itu untuk keberuntungan, untuk keberkahan, bisa untuk menarik hoki katanya gitu. Terus kalau digantung di kayak jualan dia keliling ya biar itu enggak hujan atau apa gitu. Jadi ini pun juga menurut saya mewakili dari doa-doa yang diakumulasikan dan terekam di sini. Mungkin nanti Sobat Javanika ada yang tahu nih namanya apa? Bisa ditulis di komen. Jadi tapi yang dari Thailand ini maksudnya lebih multifungsi ya, maksudnya nggak cuma untuk penangkal hujan tapi ya apapun, maksudnya untuk keberuntungan juga ya. Termasuk saya melihat ini juga ada di kereta api dan di pesawat waktu itu. Jadi untuk menaungi ini ya mungkin pelindung gitu. Kemudian juga ada di negara-negara lainnya seperti di Amerika Serikat, bahkan di Eropa itu pun sama. Karena bahkan secara magic ini ya, itu ada juga di belahan benua Afrika. Itu ada juga dan satu hal lagi ya, bahwasanya dahulu kalau sering kita lihat di relief-relief candi, itu juga sering kita lihat di situ ada relief yang dipahatkan kata atau kodok. Jadi kata atau kodok itu pun dikenal sebagai hewan magis ya pada masa itu, pada masa era klasik yang bisa menghadirkan ataupun mendatangkan hujan. Jadi ketika kata dan kodok itu ngorek-ngorek gitu bernyanyi, itu hujan turun. Tuh, sehingga di candi kadang disematkan relief kata itu tujuannya untuk itu. Karena biasanya candi-candi yang
tidak jauh dari agraris gitu. Jadi pertanian biasanya ada itu untuk manggil hujan. Itu sih dari semuanya. Mungkin Mbak Noven bisa menyimpulkan dari obrolan santai kita ini sedikit yang bisa disimpulkan apa sebelum kita akhiri sesi obrolan santai pada kesempatan kali ini? Oke, tapi takut aku nggak menggurui ya ini ya, maksudnya bebas ini kan kita diskusi toh bersama gitu. Ya maksudnya dari hasil diskusi dengan Om Hawin tadi, maksudnya terkait awan hujan apalagi isu yang lagi rame ini ya, maksudnya itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing dan apa ya, menurutku juga di Indonesia ini kan sebenarnya terjadi akulturasi budaya dan agama Om. Jadi kayak ya walaupun pawang hujan itu melakukan ritual seperti itu, tapi mereka tetap punya agamanya masing-masing gitu loh. Dan apa ya, tetap mereka hanya menggunakan apapun itu propertinya ataupun mungkin mantranya itu sebagai ya perantara ke Tuhan, dan ya sudahlah, lebih baik maksudnya kayak kita syukuri aja hasil baiknya gitu. Kalaupun itu ada niat buruk juga akan balik ke orangnya kok. Gitu nggak sih? Iya, tentunya asal itu niat baik ya, ini bentuk dari ikhtiar ataupun usaha dalam kita untuk tujuan apapun itu, asal di sini tidak merugikan orang, kemudian kita tetap minta pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian juga tidak meninggalkan sesuatu bencana ataupun musibah, ya kita hargai dan kita menghargai ini selaku kita sesama manusia, menghargai budaya dan kearifan lokal, dan ini salah satu kekayaan kita juga. Di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Dan ini justru menjadi ciri khas dari kita semua, gitu. Asal tidak merugikan, bentuk dari ikhtiar, bentuk dari permohonan, tetapi kita juga harus tawakal ketika ternyata itu tidak bisa dihentikan tentunya gitu. Karena ini ikhtiar itu kan bentuk dari usaha, tentunya tetap dijalani dengan cara apapun itu, termasuk kayak alternatif kan di sini. Ya pengobatan alternatif kalau bisa sembuh ya memang jalan, gitu. Benar-benar. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen. Serta nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan setiap kami upload. Bagi Sobat Javanika yang ingin menambah koleksinya ke-8, karena kami sudah menerbitkan ke-8 buku kita yang berjudul Sihir Mesir di Tanah Jawa, dapat open PO sampai dengan tanggal 5 April 2022. Dan nanti mungkin penasaran yang ingin mendapatkan surat dari jangan lupa kalau mau link untuk pesan bukunya bisa dicek di Instagram KTJ. Dan juga buat Sobat Javanika yang belum download Noise, boleh download Noise, jadi bisa dengerin Om Haw, terutama Om Haw ya, itu lebih sering gitu. Terutama Mbak Noven juga mungkin penasaran, kalau yang ingin tahu Mbak Noven ya ini beliaunya gitu. Selain itu ada Mbak Prita dan juga Mas Tata dengan slogannya apa Mas Tata? Harus dramatis ini kita lihat. Oke, akhir kata terima kasih untuk Ray Digital yang sudah memberikan kesempatan untuk kita di sini. Kemudian untuk teman-teman yang bertugas semuanya, Mbak Noven, terima kasih. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.